Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Hermawan, guru SMP Negeri 3 Batauga, Botol Selatan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 di LPTK Universitas Halmahera. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran ujian kinerja di sekolah saya di SMP Negeri 3 Batauga dengan materi pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak. Selanjutnya sebelum kita masuk pada materi hari ini, baiknya kita awali dulu dengan doa. Kita kumpulkan seluruh kepala kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat dan kesehatannya kita bisa hadir di sekolah ini untuk melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Ya, silakan ketua kelas pimpin teman-temannya untuk berdoa, maju di depan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan dulu kali, kembali ke tempatnya. Terima kasih buat kalian. Selanjutnya, Pak Guru akan mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Hadir semua ya? Iya. Hadir semua? Atau ada yang bolos, ada yang tidak datang? Ada semua. Ketua kelas bagaimana keterangannya teman-teman? Hadir semua ya? Saya pengen satu namanya ya. Mas Bianti Rahman, Hadir Pak. Fahri Juliano, Hadir Pak. Bode Yusti Meli, Hadir Pak. Marsha, Hadir Pak. Bode Marisa, Hadir Pak. Hadir Pak. Bode Harsi, Bode Citra. Hadir Pak. Oke, hadir semua ya? Ya. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk pada materi berikutnya, kita nyanyikan dulu salah satu lagu wajib nasional supaya kita lebih seru ya. 1, 2, 3, ayo. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, datang dulu. Nah, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya Pak Guru akan menanyakan materi kita pada pertemuan yang lalu. Masih ada yang ingat? Masih Ya, Pak. tentang apa? Tentang pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, ada yang bisa menjawab? Coba sebutkan pokok pikiran pembukaan UUD 45. Silakan. Pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945 ada 4, yaitu pokok pikiran persatuan, 2 pokok pikiran keadilan sosial, 3 pokok pikiran kedaulatan rakyat, 4 pokok pikiran ketuhanan. Ya, benar sekali ya. Yang berikutnya, ada yang bisa menjawab maknanya pembukaan? Ya, silakan. Ada yang lagi. Maka dia pertama yaitu pernyataan
kemerdekaan sebagai hak segala bangsa di dunia. Makna yang kedua yaitu pernyataan kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, untuk mencapai tujuan berdasarkan asas politik kedaulatan rakyat dengan bentuk negara Republik Indonesia. Ya, sampai makna yang keempat ya. Oke, tepuk tangan untuk Yusuf dan Marinwali. Di hari ini kita tetap membahas tentang materi yang sama ya. Oke, selanjutnya Bapak Guru akan menunjukkan tujuan pembelajaran kita pada siang ini. Ya, ini tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini ada berapa poin itu? 5 poin ya? Ya. Coba dari ladies, poin pertama baca. Proses pembelajaran melalui pendekatan TPACK dengan modul pembelajaran problem based learning. Peserta didik diharapkan dapat pertama membiasakan berperilaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, poin yang kedua silakan Baim. Bertindak sesuai dengan pokok pikiran yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, poin ketiga Marsha silakan. Oke, poin ketiga. 4. Rencanakan dan mempresentasikan tentang pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, silakan Ali. Poin kelima. Mengimplementasikan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam lingkungan masyarakat. Oke. Terima kasih untuk semua. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 5 poin. Anak-anak sudah baca semua. Mudah-mudahan setelah kita mempelajari materi kita pada hari ini, anak-anak bisa mengimplementasikan tujuan daripada pembelajaran kita hari ini ya. Bisa dipahami semua ya? Bisa. Oke, selanjutnya guru akan menampilkan sebuah gambar dan video yang berkaitan dengan materi kita hari ini terkait dengan pokok pikiran yang di dalamnya ada materi tentang yang sebentar akan muncul sebuah pertanyaan atau soal yang akan menjadi bahan diskusi anak-anak semua. Ya? Ya. Bisa dipahami nih? Ya. Ini. Coba disimak, dilihat baik-baik. Ini gambar ini menggambarkan tentang apa kira-kira? Tentang toleransi. Di sini kira-kira ada berapa gambar di sini? 3. 3. Ya. Coba gambar apa saja? Siapa yang bisa? Angkat tangan, angkat tangan. Coba Ali, coba gambar apa saja kira-kira yang ada di gambar ini? Hindu, Kristen dan Islam. Oke, yang lain? Yang lain? 2, coba. Hindu sama Islam. Coba bentuknya apa itu? Kalau Hindu seperti apa dia? Ciri-ciri ya di gambar itu. Yang pakai peci yang di atasnya terbuka. Ya. Oke, yang Islam jelas ya. Ya. Oke, masih ada yang lain? Ada berapa aliran kira-kira di sini? Ini adalah gambar tentang toleransi. Tahu? Di Indonesia ini adalah terkenal dengan toleransinya kita, keanekaragaman kita, yang disatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetapi tetap. Oke, sudah bisa dipahami, sudah bisa disimak, dan sudah bisa dimengerti ini? Sudah bisa dilihat tadi? Ya. Oke. Sekarang Pak Guru akan menampilkan sebuah video. Nanti di anak-anak disimak dengan baik. Akan muncul juga pertanyaan setelah melihat gambar dan video berikut ini, akan muncul pertanyaan yang sama.
Bisa ya? Ya, dari gambar dan video ini menunjukkan tentang apa? Kalian bisa paham itu? Anak-anak bisa paham itu? Oke. Dari gambar dan video ini kira-kira gambar tadi menggambarkan tentang apa? Isi daripada gambar yang disimak tadi. Toleransi ya? Toleransi. Ada yang bisa jawab apa toleransi? Ada? Kira-kira? Toleransi. Ya. Silakan berekspresi ya. Ini dulu, silakan. Apa toleransi itu? Toleransi adalah saling menghargai satu sama lain walaupun berbeda-beda agama. Saling menghargai satu sama lain walaupun berbeda agama ya. Tepuk tangan dulu. Ya, 100 kasih nilai 100. Oh, siapa lagi yang bisa? Nanti saya kasih nilai 100 lagi. Siapa? Silakan hari ini. Nah, itu baru lagi ya. Toleransi adalah saling menghargai anak beragama maupun berbeda agama serta saling mendukung dan tidak membeda-bedakan. Oke, saling mendukung dan tidak membedakan, saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Terima kasih kalian sudah tahu. Cara juga buat Ali ya. Ali, mungkin ada pandangan lain tentang toleransi. Ali, silakan. Ada sama juga dari itu. Oke. Toleransi Silakan. adalah satu agama dan agama lain yang saling menghargai. Oke, intinya saling menghargai antara agama satu dan yang lain ya. Ya. Dan bukan kali itu. Oke. Selanjutnya Bapak Guru sudah menampilkan tujuan, kemudian materi kita pada hari ini apa, kemudian gambar dan video penjelasan kita pada hari ini. Selanjutnya kita masuk pada tahap apa? Semua tahap apa? Diskusi. Oke, silakan diatur bangku dan jadi Bapak Guru akan membagikan lembar pekerja peserta ini yang dimana di dalamnya telah termuat tema masing-masing kelompok sudah ada terkait dengan pembelajaran kita hari ini yang terbuat dengan gambar dan video yang telah ditayangkan tadi. Ya. Ini kelompok berapa? Satu ya? Oke, kelompok satu. Silakan. Kelompok dua ini. Ya. Dipersiapkan buku dan alat tulis semua. Silakan. Ini kelompok tiga. Ya, silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi. Semua peserta ini harus aktif. Ya. Ditentukan dulu di sini siapa ketuanya? Marsha. Di sini ketuanya Marsha. Di sini ada Bali. Biar saja. Jadi ketua sebentar yang akan mewakili teman-temannya untuk presentasi di depan ya. Saya kira diskusi kita sudah sering masalah, Pak? Ya. Oke, silakan. Dan silakan. Sini ketuanya hari ini yang menulis.
dari kelompok dan jawabannya adalah Kita siap. Siap presentasi semua kelompok. Sudah disiapkan semua materinya sudah. Sudah diskusi dengan baik semua. Oke, kelompok toleransi sudah siap presentasi. Kelompok antar umat beragama sudah siap. Kelompok Bhinneka Tunggal Ika bagaimana persiapannya? Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Kelompok 1 tampil ke depan. Ya. Dari kelompok lain disimak, didengar sampai baik ya. Sebentar akan ada pertanyaan. Oke? Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Berdasarkan video yang kami tonton dan gambar yang telah ditampilkan, maka pendapat dari kelompok kami yaitu: pertama, kaitan video dengan materi pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertuang dalam pokok pikiran kedua, yaitu pokok pikiran keadilan sosial yang berarti seluruhnya keadilan antar warga negara serta kesejahteraan hak dan kewajiban tiap warga negara Indonesia. Kedua, kaitan gambar dan materi pokok pikiran yang di mana negara Indonesia menjamin setiap warga negara untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya, serta menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Saling menghargai pendapat dalam diskusi. Itulah penerapan hasil diskusi dari kelompok kami. Kalau ada yang bertanya, silakan. Dengan ketentuan setiap kelompok dapat bertanya satu pertanyaan saja. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi silakan untuk wabarakatuh. silakan kelompok 2 dan kelompok 3 untuk menanggapi atau melakukan pertanyaan. Ya. Saya dari perwakilan kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan untuk kelompok 1. Oke. Bagaimana proses penerapan Di pelan-pelan ditulis dokumennya. Silakan kelompok 1. pokok pikiran kedua atau pokok pikiran keadilan sosial? Selanjutnya, Ya, silakan kelompok 3. saya perwakilan dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Oke. Bagaimana pentingnya Oke. pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 1 akan menjawab pertanyaan kelompok 2, di mana pertanyaannya bagaimana proses penerapan pokok pikiran kedua atau pokok pikiran keadilan sosial? Jawabannya adalah proses penerapan pokok pikiran keadilan sosial adalah dengan selalu bersikap adil terhadap sesama, menghargai orang lain, menjaga hak dan kewajiban pribadi orang lain. Ketika semua itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka keadilan sosial akan tercipta dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Bagaimana jawaban dari kelompok kami yang akan memuaskan?
Menegaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 1 akan menjawab pertanyaan kelompok 3. Di mana pertanyaannya? Bagaimana pentingnya pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa Indonesia? Jawabannya adalah pentingnya pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa Indonesia adalah karena pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hal paling mendasar yang menjadi acuan bagi cita-cita nasional dan cita hukum bangsa Indonesia. Apakah ada berkata memuaskan? Bagaimana? Kelompok 2 dan 3, bagaimana tanggapan kalian tentang jawaban dari kelompok 1? Bisa diterima? Bisa. Oke, kita lanjut pada tahap berikutnya ya. Sebelumnya kita hapus dulu untuk kelompok 1. Jadi kelompok 1 sangat baik penampilan hari ini. Selanjutnya kelompok apa namanya? Antar umat beragama. Silakan. Perwakilan dari kelompok antar umat beragama untuk dipresentasikan dalam diskusi. Kelompok 1 dan 3 disimak baik-baik, diperhatikan agar ada pertanyaan sebentar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan presentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Setelah kami menonton video dan gambar yang kami amati, pendapat kami yaitu: 1. Dalam video menceritakan support dan menolong seorang sahabat akan menjadi hal yang sangat berarti untuk menjadi yang lebih baik lagi. Kaitannya dengan materi pokok pikiran pembukaan undang-undang yaitu bagaimana tercermin dalam pokok pikiran 5 dalam lingkungan sekolah, yaitu: pertama, bersama-sama teman sekelas membersihkan sekolah; kedua, berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan latar belakang; 3. Aktif dalam organisasi sekolah; 4. Ikut dan bukan aktif dalam kelompok belajar. Demikianlah pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Kalau ada yang mau bertanya, kami persilakan. Namun kami batasi dengan 1 pertanyaan saja. Silakan kelompok 1 dan kelompok 3 untuk bertanya kepada kelompok 2. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Bagaimana makna yang terkandung dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Apa saja pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengarkan ya jawaban dari kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok 1 yang sudah bertanya. Pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana makna yang terkandung dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Maka jawabannya adalah makna yang terkandung dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu bangsa Indonesia ingin melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bagaimana jawaban kelompok 2? Bisa diterima? Bisa. Oke. Silakan lanjut pada pertanyaan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Oke. Pertanyaan adalah
pokok-pokok pikiran terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah: pertama, pokok pikiran persatuan, yaitu negara terlindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh kepada Indonesia yang berdasar atas negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa dan berdasar kemanusiaan. Ya, itu jawaban dari kelompok 2 yang diwakili oleh Baim. Silakan kelompok 3 bagaimana, bisa diterima? Bisa ya. Kelompok 1 bagaimana tadi? Bisa. Oke. Ya, kita berikan A+ dulu untuk kelompok 2. Ya. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 nilainya hampir 100 ya saya berikan. Nah, sekarang kita tunggu penampilan kelompok Bhinneka Tunggal Ika. Ya, mudah-mudahan penampilannya juga memuaskan. Silakan yang mewakili kelompok 3 tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Setelah kami menonton video dan gambar yang ditampilkan serta penjelasan dari guru tentang materi pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka kami berpendapat bahwa pertama, kaitan video pembelajaran yang ditampilkan dengan materi pokok pikiran sama-sama perlu bertanya, namun pertanyaannya dibatasi hanya satu nomor saja. Ya, silakan kelompok 1 dan 2 untuk melakukan pertanyaan atau menanggapi penampilan dari kelompok 3. Silakan. Yang baru. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, didengar baik-baik, Pak. Ditulis ya. Silakan kelompok 3. Pertanyaan pada kelompok 3. Bagaimana hubungan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan Pancasila? Sebelum pertanyaan, bagaimana? Hubungan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan Pancasila. Oh, hubungan pikiran undang-undang dengan Pancasila. Ya, silakan kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mengajukan pertanyaan untuk kelompok 3. Pertanyaan yaitu, bagaimana menjaga keharmonisan antar pemeluk agama yang lain? Antar pemeluk agama yang lain. Bagaimana menjaga keharmonisan antar pemeluk agama yang lain? Ya, silakan kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan kelompok 1 dan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Saya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya. Di mana pertanyaannya adalah, bagaimana hubungan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan Pancasila? Jawabannya adalah, yaitu hubungan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan Pancasila, yaitu pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penjelmaan dari sila-sila Pancasila. Hubungannya dari digambarkan jika Pancasila adalah rohnya, sedangkan pokok-pokok pembukaan Undang-Undang 1945 adalah raganya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Itu jawaban dari kelompok 3. Ya. Untuk pertanyaan kelompok 1 ya. Bagaimana pendapat kelompok 1 tentang jawaban dari kelompok 3? Memuaskan. Diterima ya? Ya.
Oke, terima kasih. Silakan lanjut pada pertanyaan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Saya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Di mana pertanyaannya adalah bagaimana menjaga keharmonisan antara pemeluk agama yang lain? Jawabannya adalah untuk menjaga keharmonisan antara pemeluk agama lain adalah dengan melakukan sikap menghargai dan menghormati apabila agama lain sedang menjalankan ibadah agamanya, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain untuk memeluk agama yang kita yakini, memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sehingga terciptalah toleransi beragama dan keharmonisan tetap terjaga antara pemeluk agama yang lain. Oke, itu jawaban dari kelompok 3 ya. Untuk pertanyaan kelompok 2. Bagaimana? Kelompok 2 Teruskan. bisa diterima ya? Bisa. Oke, jadi penampilan dari kelompok 3 sudah. Kita hapus dulu, berikan tepuk untuk kelompok 3. Tadi semua kelompok sudah tampil dan luar biasa penampilannya hari ini, mendekati nilai sempurna semua, ya? Ya. Sekarang hampir selesai pertemuan kita, namun sebelumnya itu Bapak Guru dan anak-anak kita sama-sama menyimpulkan materi kita pada hari ini ya. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya Pak. Oke, silakan hari kembali. Adapun kesimpulan pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu pertama, pokok pikiran persatuan, yaitu negara melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh keluarga Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Kedua, pokok pikiran keadilan sosial, yaitu negara mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, pokok pikiran kedaulatan rakyat, yaitu negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Keempat, pokok pikiran ketuhanan, yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, terima kasih untuk hari kembali kita terlalu. Oke, jadi kesimpulan materi kita pada hari ini ada 4 pokok ya. Intinya ada 4. Yang pertama, pokok pikiran pertama itu adalah pokok pikiran persatuan. Yang kedua, pokok pikiran Keadilan sosial. Yang ketiga, Kedaulatan rakyat. oke, dan yang terakhir, Ketuhanan. oke. Jadi ada 4 pokok pikiran ya. Tadi teman-teman anak-anak atau teman-teman kalian semua sudah disampaikan. Ada 4 pokok pikiran. Selanjutnya kita Bapak Guru akan mengevaluasi dulu sejauh mana pemahaman anak-anak pada materi kita hari ini tentang pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Jadi Bapak Guru akan berikan 2 pertanyaan di sini. Ya, mudah-mudahan anak-anak bisa menjawab dan saya yakin Bapak Guru yakin anak-anak bisa menjawab. Ya, coba ditulis pertanyaannya. Coba ditulis. Nanti ini dikerjakan di rumah saja. Toh? Nanti dikerjakan di rumah, dikumpulnya nanti pertemuan berikutnya. Toh? Dikerjakan dengan sempurna dan baik. Karena Bapak Guru akan menilai dengan sesuai dengan hasil kerja anak-anak semua. Coba ditulis. Coba sebutkan dan jelaskan. Sebut dan jelaskan 4 pokok pikiran. Sebut dan jelaskan 4 pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Ya, saya kira tadi sudah dijelaskan ya. Yang kedua, coba uraikan makna alinea 1 sampai 4 dalam pembukaan UUD 1945. Coba uraikan makna alinea 1 sampai 4 pembukaan UUD 1945. Sudah? Sudah ya? Oke. Nanti itu dikerjakan di rumah, dikerjakan dengan baik dan benar. Ya? Selanjutnya Bapak Guru akan menyampaikan materi kita pada minggu depan, pertemuan berikutnya yaitu tentang kedaulatan negara Republik Indonesia. Toh? Ingat ini ya? Ya, pertemuan kita berikutnya materi tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke?
Jadi sampai di sini saja pertemuan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita pulang dan tidak kemana-mana, langsung pulang karena saya yakin orang tua kalian sudah mencari, sudah menunggu di rumah. Ya, nanti tiba di rumah disampaikan sama orang tua anak-anak bahwa di sekolah kita kenapa kita terlambat. Nanti disampaikan berbeda. Ada kegiatan ini yang diberikan oleh guru kami. Bisa dipahami? Bisa. Iya. Sampai di sini pertemuan kita berjumpa kita nanti di episode berikutnya. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, kita berdoa dulu. Ya, tadi diawali dengan doa, sekarang kita tutup juga dengan doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih Bu Kita Kelas. Saya ucapkan terima kasih yang kesekian kali ya atas partisipasi semua. Oke, silakan balik. Apa yang kalian